Kalau sudah diinginkan oleh Allah, maka semuanya sudah betul-betul menjadi mulia. Seluruh turunan-turunan masalah pada apa yang sudah diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan itu menjadi sangat mulia. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya hadis ini menerangkan kepada kita Allah itu memiliki sebuah kehendak, ya. Bahwasanya Allah itu memiliki sebuah kehendak dan sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk tidak ada yang mampu untuk menghadang dan menghalangi dari kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang Allah kehendaki tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari kehendak Allah yang begitu sempurna, yang tidak mampu dihalangi satupun oleh setiap makhluknya. Ya. Makanya ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kehendak Allah itu besar. Berarti kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, Allah sudah menghendaki, nah, berarti ini ini kan berkaitan sesuatu yang besar kan, karena berkaitan tentang kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah itu kan menjadi besar karena datang dari zat yang maha besar. Contoh ya, kita ambilkan analogi yang sederhana. Kalau ada presiden menginginkan sesuatu, maka yang diinginkan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dihadirkan. Contoh, presiden datang ke Kudus. Lalu dia berkata, saya ingin makan soto Kudus. Apa yang terjadi? Maka seluruh bawahannya, pas pamres akan mencarikan soto yang paling enak, yang paling recommended di daerah Kudus, paling steril, lalu setelah dipilih tempatnya, dipastikan bagaimana masaknya, dipastikan bagaimana bumbunya, dipastikan pula bagaimana parkiran nanti ketika presiden datang, maka akhirnya semua itu sudah betul-betul di-prepare sebaik mungkin, mungkin H-30 sebelum kedatangan presiden ke kota Kudus untuk makan soto, itu sudah dieksekusi satu persatu untuk betul-betul yang terbaik. Masya Allah ya. Karena apa? Presiden pingin makan soto di Kudus. Akhirnya sotonya betul-betul diurus dengan sebaik-baik pengurusan supaya sang presiden tidak kecewa atas apa yang dia inginkan. Dari analogi sederhana itu kita menggunakan bentuk kias, namanya kias. Analogi itulah yang kita pahami. Kalaulah seorang presiden menghendaki sesuatu, hanya makan soto, seluruh perkara yang berkaitan soto menjadi penting karena sudah dikehendaki oleh presiden. Sekarang kita bayangkan, kita mendapati hadis ini, yaitu ketika Allah menyampaikan lewat ketika Rasulullah menyampaikan, mayuridillah, siapapun yang diinginkan oleh Allah dalam kebaikan. Itu kan berarti jadi penting karena sudah diinginkan oleh Allah. Berarti hadis ini itu penting banget. Kalau sudah diinginkan oleh Allah, maka semuanya sudah betul-betul menjadi mulia. Seluruh turunan-turunan masalah pada apa yang sudah diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan itu menjadi sangat mulia. Dan itu merupakan perkara yang besar. Berarti di sini kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya orang yang diinginkan oleh Allah itu menjadi perkara besar karena penyebabnya siapa yang menginginkan? Karena yang menginginkan itu adalah seorang mahadiraja, yaitu seorang maharaja, yaitu adalah Allah. Berarti apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah inginkan di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu menjadi besar. Karena yang menginginkan dalam perkara itu adalah Allah. Ya, semakin tinggi yang menginginkan, semakin mulia objek yang diinginkan itu. Misalkan, kalau seorang tukang kuli menginginkan soto, mungkin nggak ada yang terlalu memperdulikan. Ya udah makan aja soto. Tapi ketika presiden tentunya menjadi berbeda. Apalagi ini yang kedua.